Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai siklus penanggulangan bencana. Tertimpa bencana adalah hal yang sulit untuk dihindari karena lari kemanapun pasti tetap akan dampak negatif yang diderita. Meski demikian, kita dapat meminimalkan dampaknya dengan melakukan penanggulangan bencana sedini mungkin. Berdasarkan prosesnya, penanggulangan bencana dilakukan dengan 3 tahap yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tahapan penanggulangan bencana ini sering disebut siklus penanggulangan bencana. Ada 4 tahapan dalam penanggulangan bencana. Tahapan tersebut dapat meliputi proses pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitas serta rekonstruksi. Secara umum digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pencegahan dan mitigasi. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tahapan pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan serta struktural maupun kultural atau non-struktural. Secara struktural, upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan vulnerability terhadap bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural, upaya untuk mengurangi kerentanan vulnerability terhadap bencana adalah dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana. Kegiatan yang meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tahapan pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan serta struktural maupun kultural atau non-struktural. Secara struktural, upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan vulnerability terhadap bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural, upaya untuk mengurangi kerentanan vulnerability terhadap bencana adalah dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana. Kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahapan ini adalah 1. Membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. 2. Pembuatan alarm bencana. 3. Membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu. 4. Memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. B. Kesiapsiagaan. Tahap kesiapsiagaan dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini, alam menunjukkan tanda atau sinyal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka, pada tahapan ini, seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut. Pada tahap ini, proses RENCON yang merupakan singkatan dari rencana kontingensi. Kontingensi adalah suatu kesadaran atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana kontingensi berarti suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak akan pernah diaktifkan jika keadaan yang kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak akan pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Secara umum, kegiatan pada tahap kesiapsiagaan antara lain 1. Menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan, persediaan, dan pelatihan personil. 2. Menyusun langkah-langkah pencairan dan penyelamatan serta rencana evaluasi untuk daerah yang mungkin menghadapi resiko dari bencana berulang. 3. Melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum pariwisata bencana terjadi dan ditunjukkan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi. C. Tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat dilakukan saat kejadian bencana terjadi.
Kegiatan pada tahap tanggap darurat yang secara umum berlaku pada semua jenis bencana, antara lain 1. Menyelamatkan diri dan orang terdekat. 2. Jangan panik. 3. Untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dalam kondisi selamat. 4. Lari atau menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang-barang apapun. 5. Lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. D. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi biasa dilakukan setelah terjadinya bencana. Kegiatan inti pada tahapan ini adalah 1. Bantuan darurat. Mendirikan pos komando bantuan, berkoordinasi dengan 1 koordinator pelaksanaan pengulangan bencana Satkolrak PBP dan pemberian bantuan lain. Mendirikan tenda-tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan, dan pos koordinasi. Mendistribusi obat-obatan, bahan makan, dan pakaian. Mencari dan menempatkan para korban di tenda atau pos pengungsian. Membantu petugas medis untuk pengobatan dan mengelompokkan korban. Mencari, mengevakuasi, dan memakamkan korban meninggal. 2. Inventriasi kerusakan. Pada tahapan ini dilakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi, baik bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian, dan sebagainya. 3. Evaluasi kerusakan. Pada tahapan ini dilakukan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulan bencana yang telah dilakukan. Perbaikan dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat dicapai pada tahapan ini. 4. Pemulihan. Pada tahapan ini dilakukan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana seperti pada mulanya. Pemulihan ini tidak hanya dilakukan pada lingkungan fisik saja, tetapi korban yang terkena bencana juga diberikan pemulihan, baik secara fisik maupun mental. 5. Rehabilitasi. Mulai dirancang tata ruang daerah, idealnya dengan memberi kepercayaan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, utamanya korban bencana. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemetaan wilayah bencana. Mulai disusun sistem pengelolaan bencana yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan. Pencarian dan penyiapan lahan untuk pemukiman tetap, relokasi korban dari tenda penampungan. Mulai dilakukan perbaikan atau pembangunan rumah korban bencana. Pada tahap ini mulai dilakukan perbaikan fisik fasilitas umum. Korban yang terkena bencana juga diberikan pemulihan, baik secara fisik maupun mental. 5. Rehabilitasi. Mulai dirancang tata ruang daerah, idealnya dengan memberi kepercayaan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, utamanya korban bencana. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemetaan wilayah bencana. Mulai disusun sistem pengelolaan bencana yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan. Pencarian dan penyiapan lahan untuk pemukiman tetap, relokasi korban dari tenda penampungan. Mulai dilakukan perbaikan atau pembangunan rumah korban bencana. Pada tahap ini mulai dilakukan perbaikan fisik fasilitas umum dalam jangka mencegah, mulai dilakukan pelatihan kerja praktis dan diciptakan lapangan kerja. Perbaikan atau pembangunan sekolah, sarana ibadah, perkantoran, rumah sakit, dan pasar mulai dilakukan. Fungsi pos komando mulai dititik beratkan pada kegiatan fasilitas atau pendampingan. 6. Rekonstruksi. Kegiatan rekonstruksi dilakukan dengan program jangka mencegah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. 7. Melanjutkan pemantauan. Wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana memiliki kemungkinan besar akan mengalami kejadian yang sama kembali. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan terus-menerus untuk menganalisis dampak bencana tersebut.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.